gagasan tentang pertunjukan ini itu sebenarnya diawali waktu kebetulan pada saat itu saya dengan teman-teman di Jakarta, saya membantu sebuah produksi yaitu Jejak Saweri Gading. Nah di situ saya dapat sebuah referensi tentang sosok Kareng Naba gitu. Pelan-pelan dari diskusi teman-teman, ini 5 tahun yang lalu, keren juga ya kayaknya membuat sebuah pertunjukan di 2 lokasi yang berbeda tapi secara bersamaan, secara alur gitu. Saya membentuk beberapa tim karena outputnya itu ada 2. Yang pertama pertunjukan, performing art Kareng Naba itu sendiri. Nah yang kedua itu film dokumenter. Prosesnya kita panjang gitu karena harapannya ya bagaimana karya ini memang betul-betul punya landasan. Makanya kita mulai dari proses riset. Jepang sekitar apa tuh? Lebih memuatkan. Di buku Dekraf ada nggak Den Naba? Sebenarnya sangat sederhana yang ingin saya sampaikan lewat karya ini, yaitu bagaimana proses asimilasi itu terjadi dan untuk merawat kebangsaan dalam tanda kutip, maksud saya bangsa Indonesia kalau kita sebut itu bukan berbicara tentang luas wilayah dan berbicara tentang teritori, lebih bicara tentang orang-orang yang kemudian berada di atas tanah Indonesia ini. Karena kita sangat berbeda dari banyak hal, ya klaim bahwa satu lebih baik dari yang lainnya itu mestinya tak ada lagi. Sebenarnya kita sedang memproduksi sebuah film, tapi bedanya di sini adalah adegan-adegannya itu secara live, kemudian ditonton secara live di 2 kota yang berbeda yang disatukan dengan teknologi live streaming. Di situ ada animasi, ada musik yang live juga, dan ada gerak dan kombinasi tata artistik, tata lighting dan lain-lain sebagainya. Riset termasuk bisa dibilang elemen penting dalam sebuah proses artistik. Nah sejauh ini dalam proses penelitian untuk proyek ini saya kira teman-teman sudah menemukan beberapa poin-poin kunci yang nantinya bisa diterjemahkan entah oleh performernya atau misalnya dalam proses pengembangan dramaturginya. Untuk naskah Kareng Naba ini sendiri, karena tidak banyaknya sejarah yang bercerita tentang beliau, tidak banyaknya literatur yang didapatkan, selain itu menjadi tantangan juga sekaligus menjadi penyemangat sebenarnya, karena dengan kurangnya data-data yang didapatkan tentang Kareng Naba justru membuat kita lebih enak untuk bermain di panggung karena kita lebih banyak memainkan imajinasi sesuai dengan interpretasi kita. Yang menjadi inspirasi kami dalam proses ini adalah perjumpaan, perjalanan, pertemuan, perbedaan. Buat kami, biar bagaimanapun benda-benda atau tempat-tempat itu tidak bisa hidup begitu saja tanpa ada orang-orang yang telah merawat ingatan-ingatan tentang peristiwa itu gitu. Dan itu yang kami lakukan. Di karya Den Naba ini saya terlibat sebagai penata bunyi atau yang menyusun bunyi-bunyian dalam pertunjukan ini. Konsep yang rencana akan saya bangun, kita membangun bunyi-bunyian berdasarkan idiom alat musik Sulsel, Ibis Makassar. Sebagai engineering atau orang yang aktif di bidang audio digital, bagaimana mengemas bunyi-bunyian ini sehingga layak untuk di broadcasting nantinya tanpa menghilangkan suasana-suasana bunyi live pada saat pertunjukan nanti. Peran animasi di proyek ini menyambungkan cerita dari naskah yang sudah dibikin oleh sutradara, karena permintaan konsep yang dibangun oleh sutradara itu membutuhkan penggabungan antara perjalanan dari Makassar ke Jawa.